Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mang Papor. Kali ini saya ada di baraknya Nesti. Nah, atas permintaan banyak dari teman-teman mengenai setting temperatur kontrol, kali ini gua akan memperagakan setting dari awal. Saya akan gunakan kawat ini sampai kemudian coiling dan setting temperaturnya. Nah, kita mulai. Gua udah potong kawatnya sepanjang ini. Saya gunakan SS316L ukuran 24G. Oke. Gua akan gunakan RDA Claymore. Ini Claymore-nya. Saya pakai diameter 3,5. Kok 3,5 sih, Mang? Ya, karena gua suka Claymore settingannya diameter 3,5 biar lebih padat. Seperti teman-teman lihat, ini agak lapang, jadi gua pingin lebih padat, jadi flavornya akan lebih lebih bold lah gitu ya. Oke, saya akan buat lilitan sekitar 7 lilit. Itu akan muncul sekitar 0,35 ohm. Nah, kemudian kalau teman-teman nanya, Mang gimana sih cara bikin coil renggang? Caranya simple. Kalau saya sih nggak ada trik khusus. Jadi setelah coil rapat ini, gua tarik pakai pakai kuku. Nah, kekuatan tarikannya itu feeling. Jadi kita mau micro space atau renggang itu kita bisa sesuaikan karena udah kerasa ininya. Kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, teman-teman, sekarang simple kan bikin coil renggang? Sekarang udah jadi renggang. Ya, cukup rapi. Seperti ini, tinggal kita pasang. Nah, ada juga pertanyaan, kok pada masang saya sering blentot apa sih ngomongnya, pletot ya, atau bengkok-bengkok. Nah, triknya kita gunakan jig coil untuk nahan supaya coilnya itu tidak lari seperti ini. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini ada dinding. Nah, dinding ini saya gunakan untuk nahan supaya coil ini nggak lari, jadi tetap akan lurus. Oke, saya pasang dulu. Nah, untuk teman-teman vaporista, salah satu syarat adalah bagaimana menggunakan tools dengan ukuran yang sesuai. Jadi buat teman-teman vaporista, saya selalu berpesan gunakanlah tools dengan ukuran yang sesuai supaya tidak merusak atomizer. Caranya gunakan tangan jari seperti ini supaya powernya tidak terlalu besar sehingga tidak merusak baut. Oke, jadi jangan begini, tapi adalah seperti ini supaya bautnya pun nggak ada tekanan sehingga aman. Nah, untuk memasang sebelah kiri, coil kiri kita tahan dengan ujung yang kiri dari coil jig tuh. Oke, jadi dia nggak akan lari. Sekarang kita akan pindah di sisi yang lain. Kita putar dinding ini, kita gunakan untuk nahan. Tahan, kemudian tarik. Tuh. Nah, kelihatan kan teman-teman? Perhatikan, selalu kita lihat desain dari atomizernya, lihat mana sudut airflow-nya, lalu kita atur tinggi rendahnya coil. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini sebetulnya agak susah ya. Ini airflow itu akan nembak di coil jam 4.
Oke. Nah, sekarang kita akan dry burn dan pastikan posisi coil sudah kencang bautnya ya. Ini artinya udah kencang. Oke. Setelah ini kita akan nge-dry burn dan melihat resisten yang terpasang berapa. Nah, karena saya gunakan DNA, saya akan pindahkan ini kan masih SS profilnya, saya pindahkan ke watt. Nah, power watt. Oke. Nah, ternyata di sini munculnya 0,43, tapi itu hiraukan. Jangan berpatokan di nilai resisten yang ini 0,43, itu hiraukan karena saya main di watt. Di watt saya hanya ingin mendry burn. Oke. Setelah saya dry burn, resistennya naik menjadi 0,56. Karena apa? Karena sifat dari kawat SS adalah selalu berubah tergantung dari panas. Karena tadi saya udah dry burn, dia berpindah. Oke. Nah, setelah di dry burn muncul sedikit kebiru-biruan, cukup 18 watt akan muncul kebiru-biruan. Nah, kemudian setelah ini kita wicking. Wicking saya akan gunakan kapas dari Nesti, tapi sayang kapasnya terbatas. Jadi teman-teman lihat aja, pakai kapas biasa aja bisa. Oke. Perhatikan cara wicking. Wicking adalah satu faktor yang menentukan berhasil apa tidak si liquid itu akan terasa enak apa enggak. Nah, tidak terlalu padat dan tidak terlalu longgar. Saya sih patokannya kalau nyambutkan ke teman-teman adalah seperti ini. Kalau saya tarik, tuh dia nggak geser, gitu ya. Jadi nggak juga ketat, tapi kalau ditarik tuh geser tuh. Nah, ini udah cukup. Oke. Lalu kemudian saya gunting ujung kapas seperti ini dulu, baru kemudian kita sisir supaya seratnya kapas itu lurus dan rata. Itu untuk mempermudah penyerapan liquid lebih lancar. Seperti ini. Kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan. Lihat, teman-teman bisa lihat gua potong seperti ini, dan ini hasilnya tidak akan ada penumpukan di dasar dek. Hindari penumpukan kapas, kaki kapas di dasar dek karena akan menghalangi atau menghambat sirkulasi dari liquid. Nah, cukup seperti ini. Lalu satunya seperti ini. Oke. Lalu kita tuangkan liquid favorit Nasty Juice asap grape. Nah, ini mantap nih loh teman-teman. Oke, kita tuangkan dulu. Ingatlah teman-teman, setiap kita ngedrip jangan sampai ujung pipet itu menyentuh kapas atau coil. Nah, ini karena akan menyebabkan kualitas dari liquid itu berubah. Kenapa? Takutnya residu atau kerak dari coil atau kapas yang sudah dipakai itu akan masuk ke dalam botol liquid. Oke. Nah, saya coba tambahkan powernya supaya lebih membantu proses priming. Katakan seri 30. Nah, oke. Nah, sekarang kelihatan 0,46. Ini masih di watt. Sekarang akan saya pindahkan ke
temperatur kontrol untuk kawat SS316. Saya pencet plus minus bersamaan. Oke, lalu saya akan pindah ke SS316L. Nah, ini jangan terpaku di sini karena nama ini atau setting ini bisa disesuaikan dengan teman-teman, karena bisa di setting di ascribe. Tapi yang pasti kawatnya adalah SS316. Kita menggunakan profil dari temperatur kontrol. Oke. Nah, berapa watt yang akan kita gunakan? Nah, terlihat di sini adalah 0,46 ohm. Saya ingin pastikan saya akan buka supaya si chip ini membaca ulang. Oke. Seperti ini sampai ada autometer cek, lalu saya pasang lagi. Nah, berarti udah stabil. Nah, berapa watt yang harus saya set? Rumusnya itu adalah voltase kuadrat dibagi nilai resisten. Jadi katakan 3,7 itu voltase dikali 3,7 itu kan 3,7 kuadrat dibagi resistennya 0,42. Nih teman-teman bisa lihat 0,46 sama dengan berapa watt? Kalkulator 3,7 dikali 3,7 sama dengan, lalu dibagi 0,46 dibagi 0,46 sama dengan 29, katakanlah 30 watt. Jadi saya akan set ini ke 30 watt. Oh ya, udah pas. Nah, oke. Udah jalan kan? Nah, sekarang temperaturnya seperti apa? Kita set. Kita matikan dulu piringnya kalau di DNA. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke? Nggak bisa piring, baru kita tekan bersamaan. Change temperatur. Saya main di 400, ini kelipatannya 5 nggak apa-apa. Di 400, di 39 Fahrenheit atau 400. Karena saya set ini kelipatan 5. Bisa di 400 atau 420 atau 415. Oke, kita coba tuh Waga Padma. Oke, nah lihat teman-teman, perubahan temperatur berawal dari 100 kalau di DNA itu berarti temperatur kontrolnya normal. Tuh, oke. Kita lihat, semakin kering dia akan turun. Tuh, oke. Inilah fungsi dari temperatur kontrol. Dia otomatis powernya akan turun kalau dia kering. Tuh. Nah, langsung temperatur protect. Lalu kita isi lagi liquidnya. Oke, nah sekarang kita coba. Lumayan. Tisinya berarti berjalan normal. Oke. Nah, itu di DNA yang versi DNA 75 versi yang LCD-nya seperti ini. Sekarang saya ingin peragakan di DNA color, itu lebih mudah. Saya akan ganti mode-nya dengan DNA 75C color. Nah, 75C color ini menunya semuanya bisa dengan mudah di set. Nah, pada saat dipasang, si chip akan nanya, resisten yang terbaca di mode adalah sebesar ini. Oke, hampir sama. Oke, nah karena DNA 75C lebih ke menu base, jadi kita bisa gampang masuk setting seperti ini, lalu kemudian oke, sebentar. Nah, ini saya pindah ke SS316 Elite. Nah, karena saya memang tulis seperti itu. Oke. Lalu kemudian wattnya
saya ganti ke 30. Oke. Lalu kemudian temperaturnya, sebentar. DC wire, oke. Profilnya saya set di 400 Fahrenheit. Oke, powernya sebesar, tadi saya set lupa lagi, 30. Ini kecil, 400 Fahrenheit ya, oke. Tuh. Nah, ini terjadi slow firing, kelihatan firingnya lemah. Saya harus buka lagi supaya si chip membaca resisten yang terakhir. Nah, udah. Nah, itu di DNA. Secara flavor ini sudah luar biasa, keluar asap grape-nya kerasa, anggurnya ada. Yang muncul di sini justru di temperatur kontrol rasa kecutnya muncul. Ini aneh, manisnya sedang dan ada rasa kecut di menjelang exhale. Oke, itu di DNA teman-teman. Sekarang gue akan coba itu di Pico. Nah teman-teman banyak yang nanya, Mas, Mang gimana caranya di Pico? Oke, kita buat ini di Pico. Seperti biasa settingnya di Pico, nanti kita akan lihat. Di Pico saya sudah upgrade firmware menjadi versi 1.03. Caranya gimana melihat? Pada saat posisi off, pencet 20 kali. Konstan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, muncul. Versi 1.03. Apa kelebihannya adalah Tuwaga Padma, kita akan lihat pengaturan TCR-nya sini. Pada posisi off, pencet plus dan piring. Oke, belum muncul ya. Nah, M1 itu adalah TCR. Waduh, mati. Nah, ini TCR saya akan set menjadi 92 karena SS stainless steel itu biasanya main di 92. Ingat adalah M1. Oke. M2 saya abaikan, M3 saya abaikan. Powernya saya set ini preheat. Saya set jadi sekitar 4, saya set 40 watt. 40 watt. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang udah set TCR-nya 92. Tuwaga Padma. Oke. Kita akan pindah ke menu TC 123. Nah, kita pilih temperatur SS. Pencet. Ini 400 udah 420. Nah, saya biasa di 420 Fahrenheit. Kalau ingin berubah ke Celsius, tinggal pencet terus plus. Nah, dia pindah ke Celsius. Mau ke Fahrenheit, pencet plus sampai mentok. Udah ke Fahrenheit. Kita set di 420. Oke. Lalu gimana, Mang? Setting wattnya. Klik 4 kali piring. Tuh 2, 3, 4. Nah, ini dia watt. Saya set di saya set di 30.
Karena hitungan tadi 30 kan. Oke. Ya sekitar sini dulu lah. Oke, kita coba. Nah, jalankan teman-teman. Tuh. Oke. Nah. Kita tutup dulu. Ups. Kita coba. Luar biasa. Temperatur lebih enak dibanding watt. Nah, itu di Pico. Lalu gimana caranya kita main di itu tadi? Wotovo Madura. Orang bilang sebutnya Wotovo Madura. Karena tulisannya Madura. Madura. Oke, kita set. Kita tetesan dulu. Oke. Nah, seperti biasa dia akan ngedetect resisten terbaru dari itu. Kita pencet plus. Oke. Nah, gimana caranya memindahkan ke mode temperatur kontrol? Di sini ada tombol menu, pencet. Nah, kebetulan udah di SS. Nah, ini cara pindahinnya. Saya pilih SS gitu, pencet, bentar. Nah, ke wattsnya mau berapa? Mau 30 tadi, kita set 30. Oke, lalu TCR nya SS adalah 92. Oke, selesai. 440 Fahrenheit, saya turunin ke 420. Kita tes. Nah, lebih galak. Nah, sekarang kita coba. Kita tutup. Ups, salah. Oke, kita coba. Lumayan enak, mantap. Nah, itu teman-teman, silahkan teman-teman coba sendiri di rumah dan bandingkan rasa main di mode power sama temperatur kontrol. Tadi saya sudah peragakan cara di DNA, di Pico, dan kemudian di Wotovo Madura. Nah, sementara itu teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bila mana ada pertanyaan, silahkan di komen atau teman-teman gabung di Nasty Gang Facebook. Nah, di situ kita akan banyak hal kita bahas di sana. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sukses selalu.